وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكح لله وأنكح لله استحق ولاية الله صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Hadirin mukarramin, para jamaah, para asatidz, khusus pada guru kita Habibana Al-Habib Musa Kazim, dan para jamaah yang lainnya yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul bermuajah yang malam ini merupakan acara tasyakuran yang akan dilaksanakan akad nikah besok, dan kita berharap mudah-mudahan acara yang akan dilaksanakan besok senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akad nikah yang akan mengambil pun senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, sedikit tausiah yang saya akan sampaikan. Tadi diminta untuk yang tausiah ya paling lama 10 menit, mohon maaf. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang ajalnya, ada kalimat-kalimat yang keluar dari mulut beliau, yang kalimat itu bukan hanya untuk Siti Fatimah, tapi juga buat kita semua. Di akhir hayat beliau, dia mengucapkan as-salat, as-salat, an-nisa, ittaqun nisa, ummati, ummati. Ada 3 poin yang disebut-sebut oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, salat. Salat, jaga salatmu. An-nisa ittaqun nisa. Wanita, jaga wanita. Pelihara dengan sebaik-baiknya, lindungi para wanita. Ummati, ummati, umatku, umatku. Ternyata para ahli hadis mereka paham benar dengan kalimat ini. 3 poin yang Nabi sampaikan, dari mulai sholat, kemudian perempuan, istri, jaga dengan sebaik-baiknya, kemudian umatnya, kan yang namanya umat banyak, bisa keluarga, bisa anak, bisa tetangga dan sebagainya. Disebutkan oleh baginda Nabi ini ternyata menjadi modal buat kita untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ataupun masyarakat yang memang masyarakat yang bagus, masyarakat yang enggak membuat kesel, masyarakat yang gampang diatur, anaknya pun gampang diatur. Dari modal 3 ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun selalu mewanti-wanti dalam permasalahan salat. Karena ini berkait dengan keluarga. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Itu Nabi Ibrahim sampai diajar begitu. Dia minta kepada Allah, salatnya dijaga, anaknya pun demikian, menjadi anak yang menjaga ibadah salatnya, keluarganya pun demikian. Ingin membentuk keluarga yang sakinah, di sini modal awalnya. Kayaknya kalau pengen cari-cari keluarga saya nih, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tapi istrinya gak mau sholat, suaminya pun demikian, gak mau negur sholatnya kagak, bagaimana menegur? Bagaimana dengan yang perempuan? Perempuan tadi istrinya pun gak bakal dilindungi dari awal, dia sholatnya gak sah, sholatnya gak benar. Karena modal awalnya di situ. Jadi kalau ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, di awal dari sholatnya dulu. Awalnya di situ. Bagaimana? Apakah sekedar cuma sholat? Kan enggak. Kan perlu adanya kalimat-kalimat pemahaman yang ada di dalam sholat itu sendiri. Sholat kita disuruhnya supaya khusyuk, serius, biar benar gerakannya. Praktekin tuh dalam kehidupan berumah tangga.
serius ketika kita mendidik istri, serius kita ketika mendidik anak. Dalam sholat ada perkataan-perkataan yang kalau kalimatnya nggak benar, batal sholatnya. Sama dengan pergaulan, kalau ada kata-kata yang nggak benar, si suami kalimatnya kalau ngomong sama istrinya, bahasa lu gue saya suka pakai ya, bahasa itu sama istri. Karena istri dengar di rumahnya, ya. Saya pun tahu nih. Saya pakai bahasa gue kalau begitu, malu tahu ya. Nah, jadi kalimat yang semacam itu hanya untuk permainan. Tapi kalau saya serius nggak mau, jangan itu. Marah nggak mau buat. Jadi bahasa kalau bikin gue kopi kayak gitu ya misalnya, ya. Atau lu mana sih? Ini bahasa-bahasa yang semacam ini pun terkadang kalau kita nggak bisa menampilkan dari raut wajah kita tentang ketidakseriusannya, repot. Kalau ngomong begini nih, dengan bahasa lu gue misalnya, mata kita melotot kan beda dengan orang yang seduh matanya, bahasanya gitu. Jadi menggunakan bahasa-bahasa untuk berumah tangga sangat penting. Maaf ya, saya jadi nasihat ini, jadi yang tua-tuaan, jadi nasihat yang muda ada. Baru 20 tahun berumah tangga, punya anak ya begitu dah. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam rumah tangga suami istri dalam pergaulannya disuruhnya baik, ucapannya disuruh baik, perkataannya disuruh baik, tingkah lakunya disuruh baik kepada istri, kayaknya buat setiap bulan berantem gak ada. Saya ngomong setiap bulan dah, kan tanggal awal ya, biasa gitu. Kalau tanggal suami pulang tanggal awal kita nggak ada, apalagi kalau pas begitu nih banyak kasbonnya gitu pulang. Si istri nanya, bang mana kasbon bang? Ya, duitnya mana? Tinggal segini neng. Ya, mau makan luar mulu. Ini saja beda kok. Ketidakjujuran di dalam berumah tangga awal dari keretakan. Semua pasti punya masalah ya. Tapi bagaimana cara kita mengatasi masalah itu? Nabi menghadapi istrinya pun pernah bermasalah waktu itu. Sayyidina Umar bin Khattab pun pernah bermasalah, Ali bin Abi Thalib pun pernah bermasalah. Sampai Ali bin Abi Thalib dia tidur di masjid karena bermasalah dengan putri Nabi. Wajar orang yang namanya ada piring dekat beradu wajar. Tapi kalau jauh berantemnya kok bingung deh. Ya, pakai HP berantem, komisi di HP berantem, kan jauh namanya. Tapi kalau dekat ada benturan-benturan keting kayak orang kayak piring itu wajar. Ada bumbunya. Kan kalau kata orang nih yang udah ngalamin ya, kalau berantem sama istri kan baik-baiknya kan mesra banget gitu ya. Iya kayak pengantin baru, kalau lagi udah bayan, apa aja dikasih dah. Kalau lagi bayan, ntar lagi 2 minggu datang lagi, ntar begitulah. Jadi kalau kita buat di dalam rumah tangga, yang penting satu, jaga dulu kejujurannya. Jaga dulu kejujurannya. Satu kali bohong kita tutupi kebohongan kita, bakal timbul kebohongan yang lain. Jadi kita bohong sama istri, kita bakal tutupi kebohongan yang lain. Merembet. Nabi wanti-wanti banget ya, hati-hati dengan bohong. Karena bohong itu dusta omongan. Hati-hati dengan bohong. Yang kedua kemudian Nabi pun mengatakan yang nisa ittaqun nisa, hati-hati dengan perempuan, jaga dia. Hati-hati bukan takut, bukan. Artinya jaga dia perempuan, sholatnya bimbing, pergaulannya bimbing. Jadi kalau sudah awalnya sholatnya benar si suami,
jaga istrinya, sholatnya waktunya kalau misalnya waktunya pas zuhur bilangin neng udah zuhur. Biasakan buat anak istri dilaksanakan di awal waktu. Biasain. Ini suami ini maaf ya, kalau kita kan punya matanya jangan hitam semua gitu, putih-putih keluar dikit, rototin dikit maksudnya. Kalau anak istri kita telat sedikit saatnya ini matanya jangan sampai hitam semua, rototin dikit, keluar itu putih-putihnya gitu kata orang Betawi. Artinya supaya ada wibawanya, nggak perlu digebuk, gebuk, kayak maling maling begitu. Enggak, cukup kita ngasih neng waktunya sholat. Subuh demikian yang waktunya sholat. Insya Allah dengan kita minta kepada Allah di dalam sholat, rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah. Kita minta dulu zat yang memberikan ketenangan. Dengan apa? Dengan sholat. Kita ajak dulu ya supaya istri kita menjadi menjadi istri yang solehah. Bagaimana? Suaminya sholatnya biar benar. Dia benar. Kemudian baru diajari kepada istrinya. Ingat, suami yang membiarkan istrinya tidak sholat, kan ini buat kebaikan semua. Kelak di hari kiamat bakal dituntut oleh si istri. Awal ma yata'allaqu yawmal qiyamati ahluhu wa waladuhu. Yang pertama kali bakal ngerongrong, suami bakal dirongrong, suami bakal disusahin. Siapa yang pertama kali ngerongrong? Ahluhu, istri. Istri ini bakal merongrong dia kepada suami. Dia bakal menuntut, ya Allah, dia suami saya nggak pernah mau ngajarin masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah wanita pun nggak dikasih tahu, nggak disuruh buat belajar, nggak dinasehatin ini, nggak dinasehatin itu bakal itu. Siapa lagi? Anaknya. Anak pun bakal menuntut orang tuanya, ibunya, bapaknya. Jadi Nabi bilang hati-hati dengan perempuan. Jaga dia dengan sebaik-baiknya, dia bakal menjadi istri yang soleh, yang bakal melahirkan anak-anak yang soleh dan yang soleh. Kan Nabi memperumpamakan seperti apa namanya ini? Tulang rusuk. Wanita itu seperti tulang rusuk, bengkok. Wanita itu bagaikan tulang rusuk, bengkok. Kata Nabi, kau luruskan dia patah. Diluruskan dengan cara lembut, dia patah. Diluruskan dengan cara kasar, patah juga. Artinya sedang aja, jangan lemah banget kita jadi laki. Amal istri jangan lemah banget. Artinya bimbing dia dengan sebaik-baiknya, karena dia bakal menuntut kita besok di hari kiamat. Masalah anak, ada yang punya anak, ada yang enggak punya anak. Nabi enggak pernah punya anak. Siapa? Siti Aisyah ada anak. Tapi dia di dalam rumah tangga beliau dengan Siti Aisyah, siapa yang enggak tahu bahwa begitu mesranya baginda Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah. Nabi memiliki anak dari Siti Khadijah, dibimbing anak-anaknya, putri-putrinya dibimbing dengan sebaik-baiknya, yang melahirkan sampai sekarang zuriat-zuriat Rasulullah SAW rapi-rapi. Jadi saya hanya bisa bilang itulah nasihat Rasulullah SAW ketika kita ingin membina rumah tangga itu dimulai dari sholatnya. Karena selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran yang sering kita baca doa itu, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Para ulama ada yang bilang penyejuk mata itu gimana sih? Nabi mengatakan sholat itu aku dijadikan, sholat itu untukku sebagai penyejuk mataku. Artinya ada kaitannya dengan di situ. Jangan ngayal ya kalau pengen bentuk keluarga yang sakinah. Kan bahasa itu sakinah, mawaddah,
warahmah kan bahasa cuma sebulan 2 bulan itu. Biasanya gitu. Kalau lagi ini adanya di mana? Bahasa sakinah, warahmah, sumawa ya, sumawa ya. Dia disebut sumawa itu, ya. Jadi suatu yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu kan adanya cuma ada di kertas undangan. Iya. Iya, prakteknya aja susah. Emang Ustaz semuanya bisa begitu? Enggak begitu. Cuman mereka semuanya, kalangan para habaib, kalangan para ulama, dia berusaha. Ini semampunya saya ketika mendidik, membina istri, mendidik, membina anak. Semampunya begitu. La yukallifu wa nafsa illa wus'aha. Kan sering kita baca doa ini. Jadi marilah ya yang kita yang sudah tawakan nih, yang sudah punya anak, yang sudah punya istri, yang sudah punya cucu, yang sudah punya cicit kalau mungkin ya, yang sudah tawakan nih, ya kita nggak ada istilah ketinggalan. Sekali aja mau kawin lagi nggak apa-apa, ya. Jadi misalnya kalau kita begitu nggak ada. Jadi kita bina dari awal, kita jangan kita bilang saya ini sudah telat, sudah tua. Nggak ada istilah telat. Kalau napas masih ada di tenggorokan, nggak ada istilah kata telat. Mari ya, bagi yang sudah berkeluarga, jaga tetap kita punya anak istri kita, jaga mereka dalam sholatnya, pergaulannya, tata cara berpakaiannya pun jaga, jangan sampai nanti seperti akhir zaman orang bakal lihat dia pakai baju nanti tidak seperti pakai baju. Di akhir zaman begitu, orang nanti bakal lihat kalau akhir zaman mendekati hari kiamat, banyak orang yang pakai baju tapi nggak seperti pakai baju. Itu yang namanya celana tuh udah kayak lontong, ketat, lipat-lipatan badannya kelihatan. Ini ditutup sih benar, pakai stocking, betul tutup. Cuma lipatannya kan nggak kelihatan jelas. Jadi hari kiamat suaminya diam aja, suaminya juga dosa. Istri yang begitu dilihat dipandang oleh orang lain dosa, suaminya pun ikut dosa, dan suami akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya yang belum nikah, Allah berikan kemudahan untuk dapat menikah. Yang sudah nikah, pertahankan pernikahannya, jaga anak-anaknya, jaga istrinya, mereka dengan pergauli mereka dengan sebaik-baiknya, agar menjadi generasi yang takwa, generasi yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan, dan untuk doa penutup saya minta kepada guru saya Habib Musa Sallallahu